Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah sholat subuh yang mulia, perkenankan pada pagi hari ini akan sedikit mengurai tentang salah satu surat di Al-Quran. Ini luar biasa nih jamaah Masjid At-Taqwa ini bisa mengadakan jamnya rutin khatamah Al-Quran ya, dibagi sehingga satu minggu sekali khatam. Dan alhamdulillah tadi sudah kita baca doa, semoga apa yang kita amalkan benar-benar diterima oleh Allah SWT. Nah, dalam baca Al-Quran tentunya alangkah baiknya juga kita sedikit mengaji temanya tentang Al-Quran. Saya bawa kitab Masailul Quran, masalah-masalah yang ada Al-Quran dari Pondok Lirboyo. Di antaranya pada kesempatan hari ini akan mengutip surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq saya kutip dari tafsir Marahil atau tafsir Munir terkenalnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantahi. Surat Al-Alaq, surat Al-Alaq ini waktu sama surat Al-Qalam, nama lainnya surat Al-Qalam. Waktu sama juga surat Al-Iqra, nama lainnya surat Iqra. Jadi Al-Quran wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Muhammad SAW ya, di Gua Hiro itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam tafsir Munir ini disebutkan makiyatan. Surat Al-Alaq ini termasuk makiyah, diturunkannya sebelum hijrah atau di kota Mekah. Wahya tis'a asyata ayatin, ada 19 ayat, wa isnatani wa sab'una kalimatan, ada 72 kalimat, wa mi'atani wa sab'una harfan, ada 270 huruf. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Monggo ngalah berkah sarang-sarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaq
dalam surat Al-Alaq yang diturunkan pertama kali oleh Allah melalui malaikat Jibril berwahyu itu surat ayat 1 sampai 5. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ay iqra'il Qur'an mufattihan bismillahi summa qra'al Qur'an. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani tafsirannya maksudnya Iqra di sini adalah kita disuruh membaca Al-Qur'an mufattihan bismillah. Setiap membaca Al-Qur'an terlebih dahulu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim baru membaca Al-Qur'an. Alladzi khalaq, Tuhanmu yang telah menciptakan aikula syai'in, menciptakan segala sesuatu. Menurut tafsir yang lain, kita diperintah oleh Allah itu kita bisa membaca surat-surat dari Al-Quran, ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, gitu ya. Kalau yang tersurat maksudnya ini Al-Quran. Dari Syekh Nawawi itu motifnya hanya tersurat saja. Surat tersurat berarti Al-Quran, jelas bacaannya, ada mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi dalam tafsir yang lain itu tidak hanya yang tersurat yang dibaca, tapi yang tersirat. Apa yang tersirat itu? Adalah ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat Allah, ciptaan Allah. Karena semua ciptaan Allah juga termasuk ayat. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Sebagian daripada ayat-ayat Allah, ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Gusti Allah menciptakan langit dan bumi. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Sebagian dari cipta ayat-ayat Allah, Allah menciptakan manusia dari debu, min turabin. Summa jadikan dari debu kemudian menjadi manusia tang tasyirun, ya, kemudian beranak pinak. Summa idza tang tasyirun. Jadi semua yang disebut dengan ayat Allah tidak hanya ayat Allah, tidak hanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu namanya ayat yang tersurat, makanya ada surat-suratnya. Oke, ada surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, terus surat An-Nisa, terus Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus yang 10 At-Taubah, Yusuf, ya, Al-An'amul A'raf, Al-Anfalut, Taubah, Yusuf, Hud, dan seterusnya sampai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada berapa surat itu? 114. Nah, ini yang dikaji surat Al-Alaq, ya, termasuk juz amma. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang kedua bahwasanya Allah diantaranya menciptakan manusia min 'alaqin ay min damin jamidin, dari segumpal darah. Jadi asalnya manusia itu beda-beda. Kalau penciptaan Adam itu dari turab, ya, dari tanah. Diriwayatkan itu dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi. Ada yang tanah merah, tanah putih, hitam, kuning. Makanya kulitnya manusia itu beda-beda, dicampur dengan berbagai macam air, 7 macam air. Ada yang manis, ada yang tawar, ada yang asin, ada yang pahit, ya. Diadun dan sehingga kemudian dijadikan makhluk yang bernama
manusia. Itu Nabi Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ada manusia punyanya ayah saja, nggak punya ibu. Cinta Nabi yang nggak punya ibu siapa? Punyanya ayah saja. Siti Hawa. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sebagai bapaknya, nggak ada ibunya. Ada yang diciptakan punya ibu, nggak punya bapak. Sinten? Nabi Isa. Jadi Siti Maryam diberikan oleh Allah anugerah sehingga hamil tanpa ayah. Maka orang Nasrani mengatakan Tuhannya bapak. Terus Siti Maryam Tuhan ibu. Nah, anaknya Nabi Isa namanya Tuhan anak. Makanya dalam agama Nasrani itu ada istilah Trinitas. Ketuhanannya ada 3. Tapi kalau kita orang Islam, Qul huwallahu ahad. Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan manusia hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada la wahdahu la syarikalah, tidak boleh ada yang menyekutunya. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah yang mana Tuhanmu adalah zat yang mulia. Ai amdi lima umir tadi. Maksudnya teruskan membacanya itu, tidak hanya membaca Al-Qur'an, tidak hanya membaca ayat yang tersurat cuma membaca 1 kali. Diulangi, Iqra suruh baca lagi. Ini pasti ada hikmahnya. Yang Tuhanmu itu zat yang maha mulia. Amdi lima umir tabihi wal halu anna rabbaka alladzi amaraka bil qiraah wal aqra. Yang mana Allah yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an itu adalah zat yang mulia. Artinya kita diperintah oleh Allah dari surat Al-Alaq ini tidak hanya 1 kali, tapi berulang. Ini artinya kalau kita pengen mendapat ilmu dari Allah, 1 harus membacanya dengan Bismillah, dengan menyebut nama Tuhan. Yang kedua diulangi, jangan cuma sekali selesai. Makanya sering ada peristiwa yang baik itu tersurat maupun tersirat. Ya, kalau yang tersurat kita bacanya Fatihah, baca Bismillah. Kalau bisa jangan cuma sekali, ya diulang-ulang, pasti nanti banyak berkahnya. Nah, contohnya saja surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas cuma 1. Annaha ta'dilus sulusail Quran. Surah Al-Ikhlas itu 1 baca kali mengimbangi 1/3 Kalau dibacanya 3 kali dapat berkah khatam Al-Quran. Jadi ada keberkahan kalau diulang-ulang itu. Kalau cuma 1 ya biasa kita melakukan kewajiban. Tapi kalau diulangi selain sholat fardu tambah sunnah, gitu, qobliyah, ba'diyah, apalagi tahajud, berkahnya bertambah. Ini contoh misalkan surat yang tersurat. Kalau yang tersirat, kadang kita melihat peristiwa-peristiwa yang janggal pada awalnya, terus setelah terjadi berkali-kali baru paham, oh tiba ngono. Tadinya yang pertama mungkin ada husnul suudzon, baru itu setelah terjadi lagi bisa husnul. Kalau sesuatunya yang baik terjadi pada kita, maklum, kita langsung senang, satu bersyukur, alhamdulillah oleh nikmat. Baru gue entok nih, alhamdulillah nih, itu wajar. Tapi kalau bisa membaca ayat Allah koniyah yang berupa musibah, kadang-kadang ya musibah itu juga sebenarnya nikmat Allah juga. Wa min ayatihi, termasuk ayat-ayat Allah. Misal aja perumahan lagi bangun ya, lagi diperbaiki, baru 1 bulan ambruk. Kan bagi kita yang bangun ngeluarin biaya innalillahi. Akhirnya karena duit yo bangun neh gitu. Innalillahi
baru habis sekian juta, baru dipakai 1 bulan rusak lagi. Itu ayat Allah juga. Tidak boleh kita marah-marah itu. Ya karena semuanya milik Allah. Ketika diambil ya harus ikhlas. Terus dia duit toh, bangun lagi. Ambruk lagi. Akhirnya nanti lama-lama bisa paham. Ternyata apa? Di balik keambruan bangunan yang kita bangun ada makhluk Allah yang lain yang senang mendapat nikmat. Jobnya bertambah. Gitu? Oke. Toko nambah laris. Alhamdulillah ambruk kemarin tuku neh. Gitu? Tukang-tukangnya yang tadi nganggur, alhamdulillah dapat proyek lagi, alhamdulillah. Padahal beneran nih keluarga saya ada yang sakit lagi butuh uang, gitu. Akhirnya jangan panggil lagi, suruh garap lagi. Mbok sak dino, rong dino. Ternyata ada ayat-ayat Allah itu yang mungkin bagi sebagian musibah, tapi sebagian lain mendapat nikmat. Bukan berarti tukangnya alhamdulillah syukur ya botan. Tetap syukurnya datang Gusti Allah karena Allah itu memberi rezeki dari arah mana saja. Kenapa nggih? Maka ada dawuh kita dianjurkan sering berdoa itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah itu enggak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Enggak mungkin, pasti bermanfaat. Menurut satu orang, bagi orang itu yang keluarga itu mungkin kelihatannya terus musibah, tapi ternyata di balik itu banyak dengan dia ambruk piane misalkan, ternyata banyak orang-orang lain yang terlibat yang mendapatkan nikmat dari Allah. Akhirnya kan kalau dianya ikhlas berarti sama dengan seperti bersedekah juga, ya. Bersedekah membantu orang lain secara tidak langsung. Makanya nggak boleh marah-marah ketika kita mendapat musibah itu, perlu mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah yang pasti akan kembali kepada Allah. Kebanyakan yang nggak terima itu karena merasa itu miliknya, padahal itu namun pinjaman. Seapi-api mobil, seapi-api motor, kalau titipan, di kayak di rumah sakit gitu, jejer biasanya, api-api. Kok ada yang ngambil ya tukang parkir, monggo malah dibantu dikeluarkan. Nggak ada rasa gelo itu, nggak ada, ikhlas tenan, monggo. Mungkin karena memang pekerjaannya ya. Dia secara zahir dapat penghasilan, tapi dia sadar itu hanya titipan. Meskipun keluarga yang dirawatnya sampai 1 bulan, ya ikhlas saja, senang saja tuh Mas pakai itu. Pas diambil 1 bulan, padahal tiap hari itu dijaga. Waktunya diambil, silahkan, nggak ada rasa marah. Kebanyakan yang kita nggak ikhlas itu karena ketika dititipi suwi terus dirasa menjadi miliknya. Bendino nyilih tonggone toh, akhirnya pas wis ulino nyilih berbulan-bulan baru kowe dijukuk enek sing nyilih wong liya malah nesu. Biasanya sendal iki tak pinjam kok gak ene. Wis malah duduk-duduk dhewe karena saking seringnya. Nah, kita juga gitu. Karena saking seringnya dapat nikmat Allah, ya. Banyak sekali nikmatnya, akhirnya merasa itu seakan-akan miliknya. Akhirnya ketika diambil nesu, gelo, ya, sampai tetangganya dan yang lainnya mendapat dampaknya. Itu ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu memang tidak hanya sekali, kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Makanya dalam surat Al-Alaq ini ada perintah iqra-nya diulangi. Di ayat yang ketiga, supaya bisa mendapat anugerah dari Allah, supaya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, ya, terutama itu biasanya terjadinya diulang-ulang. Ketika kita musibah 1 kali kadang masih koma, ya. Ketika dapat lagi baru sadar. Nah, itu kan banyak terjadi.
baru sadar astagfirullah ya tiba kok ngene. Kalau kita sikapi dengan ikhlas, dengan benar, itu ternyata di balik musibah yang kita dapatkan itu gak sia-sia. Ada makhluk lain juga yang mendapat manfaat. Bisa ketemu orang, ya apa sajalah bentuknya, namanya ayat-ayat Allah ya. Bisa kita di rekan kerja, bisa juga di perumahan juga, bisa juga di perjalanan, gitu. Di perjalanan ketemu pengemis, ada yang minta-minta, kok orang itu lagi. Kadang-kadang juga ada yang ketahuan juga di terminal atau di semen itu ketok ngono tibake waras sehat, bisa melayu ya. Macam-macam lah. Tapi kita nggak tahu ya, pokoknya kalau memang sedekah gitu aja gitu. Karena yang kita berikan juga milik Allah, yang dikasih juga makhluk Allah, itu semuanya. Nanti pas kalau kita berikan dengan tulus pasti ada hikmahnya. Apalagi kalau diulangi. Sedikit lagi, alladzi 'allama bil qalam. Allah menciptakan itu, mengajarkan kita manusia dengan kolam. Maksudnya ai 'allamal insan al khotta bil qalam. Menurut Syekh Nawawi itu mengajarkan manusia dengan menulis dengan pena. Dengan bisa menulis pena, ya, di antara hikmahnya ilmunya itu akan tersebar. Jangan punya peristiwa, punya kenangan, punya ilmu. Kalau sudah ditulis, ya, itu biasanya ketika yang menulisnya sudah nggak ada, hasil tulisannya itu loh masih dibaca orang lain. Seperti buku-buku karya-karya kitab-kitab salaf dulu sampai sekarang bermanfaat. Meskipun orangnya nggak ada, ya, tapi manfaatnya sampai sekarang. Itulah kenapa dalam surat Al-Qalam itu disebutkan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada penyebut qalam, maka nama surat Iqra juga disebut suratul Al-Qalam. Ini hikmah bagi kita bagi manusia juga untuk rajin menulis, ya. Ada syariat kalau dapat surat ayat dari Allah yang tersurat maupun tersirat, panjenengan tulis. Nah, itu akan bisa, kalau tulisannya baik, akan bisa diwariskan. Ternyata mutiara hikmah, kata-kata hikmah, suatu kejadian. Sabar ada batasnya. Padahal yang benar sabar nggak ada batasnya. Ya, sabar ya terus. Kalau ada batasnya sudah nggak sabar. Kalau sing ene watese Kediri gitu. Itu kalau kata-kata itu akan jadi tadinya dinikmati sendiri. Kalau sudah ditulis, apalagi di-upload, ya, yang baca makin banyak, yang mendapatkan makin banyak. Itu hikmahnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang mulia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kajian pada hari ini. Karena keterbatasan saya, semoga apa yang disampaikan benar-benar ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.